Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu Akbar, 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 walillahil hamd. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi khalaqaz zaman wa faddala ba'dahu ala ba'd, fa khassa ba'dash shuhur wal ayyami wal layali bi mazaya wa fadail yu'adzabu fiha al ajr wal hasanat. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله الداعي بقوله وفعله إلى الرشاد. اللهم صل وسلم على عبدك ورسولك النبي محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه أجمعين هداة الأنام في أنحاء البلاد. أما بعد، فيا أيها الناس ittaqullah haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Faqad qala Allah Ta'ala fi kitabil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim, bismillahirrahmanirrahim, inna a'tainakal kautsar fasholli li rabbika wanhar. Hadirin jamaah salat Idul Adha fi Masjid Madani, alhamdulillah wa syukurillah, pada pagi hari ini kita masih diberi umur, diberi kesehatan, diberi kesempatan sehingga pada pagi yang cerah ini kita bisa melaksanakan ibadah sholat Idul Adha dan ibadah-ibadah yang lain, semua karena hidayah dan taufik dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Salawat serta salam mari kita limpah curahkan kepada junjungan Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Beliaulah panutan kita, teladan kita dari segala lini. Hadirin sekalian, di kesempatan kali ini pertama kami mengajak terutama kepada diri kami pribadi dan kepada jamaah sekalian, mari kita tingkatkan iman dan takwa kita baik secara kuantitas maupun secara kualitas kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, dalam arti menjalankan segala perintahnya dan meninggalkan segala larangannya sesuai kemampuan kita. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Jamaah sekalian, pada hari ini kita berada di hari Raya Idul Adha 1443 Hijriah. Di bagian kita di saat ini Hari Raya Idul Adha yang juga dikenal sebagai Hari Raya Kurban. Apa makna dari Idul Adha itu sendiri? Kata id ya'udu itu artinya kembali, duha, adha, seakar kata dengan duha maknanya waktu ketika matahari naik sepenggalah, di mana cahayanya menghadirkan ketenangan, ketentraman, dari segi kesehatan juga mengandung vitamin yang membuahkan kesehatan pada tubuh kita. Idul Adha bisa dimaknai sebagai kita kembali kepada cahaya ketenangan, cahaya ketentraman, di mana fitrah manusia sebenarnya adalah mempunyai jiwa yang tenang, jiwa yang tentram, sebagaimana cerahnya cahaya matahari di waktu duha. Bagaimana mengembalikan ketenangan itu, ketentraman itu? Salah satunya dengan caranya adalah dengan mendekatkan diri kita, pendekatan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allahu Akbar, walillahil hamd. Pendekatan itu dilakukan salah satunya dengan cara berkorban. Korban dari kata dalam bahasa Arab qoroba yaqrobu kurban, dekat, mendekati, kemudian pendekatan. Sebuah pendekatan
banyak cara yang dilakukan bagaimana kita untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Tapi dalam hal ini salah satunya dicontohkan dengan berkorban atau penyembelihan hewan kurban. Sebagaimana perintah Allah dalam surat Al-Kautsar tadi, "Inna a'tainakal kautsar." Sesungguhnya kami telah memberimu Muhammad banyak anugerah, banyak kenikmatan. Fasholli lirabbika wanhar, maka salatlah dan berkurbanlah dengan menyembelih kurban. Hadirin jamaah sekalian, tradisi kurban sebenarnya sudah ada sejak zaman bapak moyang kita, yaitu Nabi Adam, di mana dua anaknya Habil dan Qabil mengorbankan sesuatu yang mereka miliki. Habil mengorbankan hasil peternakannya yang bagus, kemudian Qabil mengorbankan hasil pertaniannya. Kemudian ternyata yang diterima oleh Allah adalah korbannya Habil. Itu sebuah buah dari ketakwaannya, karena memang sesungguhnya yang diterima adalah ketakwaannya. Cerminan dari ketakwaan itu adalah Habil benar-benar mempersiapkan hasil korbannya dengan betul-betul, ya. Hasil peternakannya yang bagus kita korbankan, sementara saudaranya Qabil mengorbankan hasil pertanian yang jelek, yang tidak bagus dikorbankan. Oleh karena itu ada pelajaran di sini. Kita kalau memberi sesuatu sebaiknya adalah yang paling bagus, ya. Bagaimana kita bisa memberi sesuatu yang kita sendiri kadang nggak suka. Kadang kita di rumah ada makanan yang kita sendiri tidak suka, udah dikasih ke mereka saja, ke orang lain, sementara kita tidak suka. Nah, perintahnya sungguhnya yang paling baik adalah memberi sesuatu yang paling kita sukai. Minimal sesuatu yang kita suka, yang kita layak untuk kita konsumsi, mereka juga layak untuk dikonsumsi. Itulah pengorbanan minimal dari kita. Hadirin sekalian, tradisi korban juga dicontohkan oleh bapak kita, bapak Nabi, yaitu Nabi Ibrahim, yang terkenal sekali ketika perintah Allah untuk Nabi Ibrahim untuk menyembelih anaknya. Sebagaimana firman-Nya, Bismillahirrahmanirrahim, "Falamma balagha ma'us sa'i qala ya bunayya inni ara fil manam anni adzbahuka fanzur madza tara." Qala ya abadi if'al ma tu'mar satajudni insyaallahu minas sabirin. Kisah singkatnya, Nabi Ibrahim dengan mimpinya kemudian hendak menyembelih anaknya, tetapi Allah menghentikannya. "Cukup ya Ibrahim, cukup. Engkau telah membuktikan, engkau telah membenarkan mimpimu, engkau telah membuktikan cintamu kepadaku sehingga kau rela menyembelih anaknya." Sehingga cukup sampai situ, kemudian Allah menggantinya dengan domba. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar walillahil hamd. Hadirin sekalian, ada beberapa ibrah yang sangat penting perlu kita ambil pelajaran dari kisah Nabi Ibrahim ini. Mungkin telah banyak dijelaskan oleh para ustadz yang lain kisah-kisah Nabi Ibrahim ini, tapi kami berusaha mencoba suatu poin-poin penting tertentu yang perlu kami sampaikan. Hadirin sekalian, yang pertama adalah pendidikan anak. Nabi Ibrahim telah mencontohkan kepada anaknya mulai dari nama panggilan, itu sudah panggilannya berbeda sekali. Ketika Nabi Ibrahim memanggil anaknya, "Ya bunayya," bunayya, hai anakku. Bunayya, ada kata bani, anak, ibnu juga anak. Ketika kata menggunakan kata ya bunayya, itu panggilan kesayangan, panggilan kesayangan, panggilan kehormatan. Jadi mulai dari kata-kata Nabi Ibrahim sudah mengajarkan anakku, anakku yang sayang, anakku tersayang, anakku yang paling pintar, anakku yang cantik. Jadi jangan sampai anak kita sendiri dipanggil dengan panggilan jelek, jangan. Itu sebuah contoh yang dicontohkan oleh Nabi Ibrahim kita. Itu sebuah usaha, dalam bahasa kita tuh bahasa modelnya bonding, bonding, ikatan batin. Kita berusaha mengikat batin kepada anaknya berupa panggilan kasih sayang, pelukan kepada anak kita, ciuman kepada anak kita. Itu sebuah ikatan batin, terutama bapaknya, karena
kalau sama ibunya sudah sangat dekat mulai dari menyusui. Bapaknya terutama ini. Jadi, hadirin sekalian, Nabi Ibrahim itu nabi yang sibuk sekali. Sejak Ismail muda, Ismail kecil itu ditaruh di Ka'bah ya, di Mekah. Itu sejak kecil ditinggal, bertahun-tahun ditinggal karena kesibukannya berdakwah. Tetapi Nabi Ibrahim menyempatkan diri untuk mengunjungi ya, disempatkan untuk mengunjungi. Itu nabi. Hadirin sekalian, di zaman modern kita sekarang ini, kita beralasan sibuk mencari harta, sibuk mencari pekerjaan demi keluarga, alasannya demi keluarga. Yang penting kita beralasan sibuk mencari pekerjaan untuk keluarga, yang penting bisa menafkahi. Bukan itu hadirin sekalian. Ya memang itu, tapi tidak hanya itu. Keluarga kita, anak-anak kita butuh yang namanya kasih sayang, butuh namanya pelukan, butuh namanya perhatian. Itu anak-anak kita hadirin sekalian. Nabi Ibrahim telah mencontohkan. Pun hadirin sekalian, Nabi kita juga pernah mencontohkan menyayangi anak-anaknya, bahkan cucu-cucunya. Hadirin sekalian, ketika Nabi sholat sujud itu lama sekali. Nah, sahabat habis sholat tanya, Nabi, kenapa sujudnya lama sekali? Apakah ada wahyu turun? Enggak. Ketika saya sujud, cucu saya Hasan Husain itu menaiki pundak saya. Saya biarkan mereka berpuas-puas bermainan di pundak saya. Setelah puas, baru Nabi bangkit dari sujudnya. Itu salah satu contoh betapa Nabi itu sayang sama anak dan cucunya. Itu sebuah contoh dari sekalian. Jadi anak-anak yang di masjid pun jangan serta-merta dimarahi. Anak kecil bikin ribet aja. Enggak. Anak-anak benar diajarkan di masjid, dikenalkan di masjid biar mengenal masjidnya. Karena anak-anak merupakan generasi pengganti kita. Ya, memang ribut, tetapi kita bisa dikoordinir dengan baik. Hadirin sekalian, Nabi mencontohkan, sahabat Nabi juga mencontohkan, seperti Sayyidina Umar bin Khattab ketika dihadiri tamu, ya. Sayyidina Umar sedang bermain sama anak-anaknya, ya. Ketika ada tamu, suruh nunggu. Permisi ya, biarkan saya memuaskan dengan anak-anak, ya. Hadirin sekalian, Umar bin Khattab, seorang khalifah yang dikenal keras, dikenal karakternya keras, ya. Kalau ada orang berbuat maksiat, pedang itu langsung mengurus pedang, itu keras. Tapi di balik kekerasannya itu, Umar bin Khattab adalah seorang ayah yang dekat dengan anaknya, seorang ayah yang juga romantis dengan istrinya. Bisa dibaca dalam sejarahnya, seorang ayah yang romantis dengan istrinya, seorang ayah yang cinta dan sayang kepada anaknya. Khalifah, sibuk, presiden lah zaman sekarang. Tapi tidak beralasan. Saya ini presiden, saya ini khalifah. Terus sibuk sekali, tidak pernah berurusan dengan anaknya. Tidak. Umar bin Khattab mencontohkan, ketika dia mempunyai waktu luang dengan anak-anaknya, dia pun memuaskan bermain dengan anak-anaknya. Setelah itu baru menghadapi tamu-tamunya. Hadirin sekalian, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Hadirin sekalian, pelajaran berikutnya, ketika Nabi Ibrahim tadi ya memanggil anaknya dengan kata ya bunaya, maka anaknya pun menjawab dengan kata qala ya abati. Abati ya wahai ayah. Dalam bahasa Arab ada kata abi, ayah artinya. Ada kata buya juga ayah. Buya ayah yang panggilan terhormat kepada orang yang berilmu. Ketika kata ya bunda ya abati, itu sebuah panggilan ayah yang terhormat dan tersayang. Jadi nyambung. Ketika Nabi Ibrahim memanggil anaknya ya bunaya, anakku sayang, anaknya menjawab wahai ayahku tercinta yang terhormat. Ada perintahnya beleh nih. Gimana? Panggilannya sama. Kemudian pelajaran berikutnya, fangzur mataro. Nah, saya tuh mimpi menyembelih kamu. Fangzur mataro. Bagaimana pendapatmu? Ini Nabi mencontohkan bagaimana dirinya mengajak musyawarah. Seorang nabi itu nabi yang punya otoritas tinggi.
Orang presiden juga punya otoritas tinggi, ya, punya otoritas tinggi. Kalau seandainya pun tanpa musyawarah langsung sembelih itu bisa. Tapi seorang Nabi mencontohkan untuk bermusyawarah kepada anaknya. Bagaimana menurutmu nak? Karena anak soleh tadi panggilnya, ya abati if'al ma'tumar. Segera lakukan saja. Itu perintah Allah. Nah, itu jawaban anak soleh. Padahal Nabi Ismail ini sejak kecil ditinggal oleh ayahnya. Begitu remaja datang Nabi Ibrahim mau menyembelih. Tapi karena didikan orang tuanya, yaitu ibunya Siti Hajar, mengajarkan tauhid, mengajarkan akhlak, mengajarkan kedekatan, ketaatan sama orang tua, ketaatan sama Allah Subhanahu wa taala, maka begitulah jawabannya. If'al ma'tumar satajiduni insyaallah minas sabirin. Itu sebuah ajaran ketaatan kepada Allah. Itulah sebuah bukti bahwa Nabi Ibrahim membuktikan cintanya kepada Allah melebihi cintanya pada diri sendiri maupun cintanya kepada keluarganya, anaknya sendiri yang sekian lama diimpikan, yang selamanya saat menikah belum punya anak, sekian tahun nggak punya anak, begitu punya anak sampai remaja mau disembelih. Tapi memang secara manusiawi berat, secara manusiawi awalnya berat. Tapi karena itu perintah Allah, maka Nabi Ibrahim pun dengan rela melaksanakan perintah Allah itu, menyembelih anaknya. Dan itu sebuah bukti cinta Nabi Ibrahim, sebuah cinta kedekatan Nabi Ibrahim kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan Allah pun telah menunjukkan, cukup hai Ibrahim, engkau telah membuktikan cintamu kepadaku, cukup. Sehingga tidak jadi disembelihlah, digantilah dengan domba. Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Semoga hadirin sekalian kita bisa meneladani kisah Nabi Ibrahim ini dari segi pendidikan anak, dari segi ketaatan maupun dari segi rela berkorbannya. Minimal kalau kita tidak berkorban binatang yang kita miliki, kita berkorban, kita menyembelih sifat-sifat kebinatangan kita, sifat binatang kita, yaitu sifat kerakusan kita, sifat tomak kita, sifat seenake dhewe kita korbankan pada hari ini. Kita sembelih sifat-sifat itu sehingga kita berusaha menjadi jiwa-jiwa yang tenang, jiwa-jiwa yang dicintai Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi min ayati wa dzikril hakim wa taqabbal minni tilawatahu innahu sami'un alim. Alhamdulillah wa kafa wa usalli wa usallimu ala sayyidina Muhammadin Mustafa wa ala alihi wa ashabihi ahlil wafa. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'd. Fa ya ayuhan nas, fa ya ayyuhal muslimun, usikum wa nafsi bi taqwallah. Allahul aliyyul azim wa alamu anna Allah amarakum bi amrin azim. أمركم بالصلاة والسلام على نبينا الكريم فقال إن الله ملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم كما باركت على سيدنا إبراهيم وعلى سيدنا إبراهيم اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات اللهم ادفع عنا الغلاء والبلاء والوباء والفحشاء والمنكر والسيوف المختلفة والشدائد والمحن ما ظهر منها وما بطن من بلادنا هذا خاصة من بلادنا هذا إندونيسيا خاصة من بلادنا هذا إندونيسيا خاصة ومن بلاد المسلمين عامة إنك على كل شيء قدير. Wassallallahu ala sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam walhamdulillahi rabbil alamin. Ibadallah
Innallaha ya'murukum bil 'adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkar wal baghi ya'idzukum la'allakum tadhakkarun. Fadhkurullahal 'azim yadhkurkum wa la dzikrullahi akbar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.